Selamat pagi siswa kelas 10 semua jurusan. Oke, ketemu lagi dengan saya untuk meneruskan penjelasan pembelajaran kita di KD yang pertama, yaitu tentang menerapkan logika dan algoritma komputer. Ya, pada pertemuan yang lalu sudah Anda pelajari, sudah saya jelaskan tentang apa itu logika dan algoritma. Ya, sedikit mereview yang sudah kita bahas kemarin, bahwa logika itu adalah suatu kemampuan berpikir untuk menghasilkan sebuah kebenaran, untuk menjadikan orang itu menjadi pribadi yang cerdas, berpikir secara masuk akal dan bernalar. Dan logika sendiri itu merupakan istilah dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang artinya adalah hasil pemikiran yang diutarakan dalam kata, baik bahasa verbal ataupun dengan cara-cara lain. Kemarin juga sudah kita bahas tentang algoritma, bahwa algoritma itu pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, yang mana intinya adalah bahwa algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian suatu masalah yang disusun secara sistematis, atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah untuk mencapai suatu tujuan. Setiap hari ketika seseorang melakukan aktivitas, akan memilih mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya ketika bangun pagi, sarapan, ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, bahkan ketika Anda ingin melakukan aktivitas-aktivitas lain di rumah ataupun di luar rumah. Algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Ya, pada pertemuan sebelumnya saya sudah meminta Anda mencoba membuat sebuah langkah-langkah menyelesaikan masalah, memindahkan isi gelas, yang satu berisi kopi, yang satu berisi teh. Bagaimana supaya isi kedua gelas itu bisa tertukar. Ternyata dengan membuat langkah-langkah menyelesaikan masalah, bisa diambil salah satunya dengan menyediakan satu gelas kosong. Untuk apa gelas kosong? Itu untuk memindahkan isi salah satu gelas, misalnya yang berisi teh, ke gelas kosong itu dulu. Lalu gelas yang tadinya isinya teh sudah kosong, baru dituang kopi ke dalamnya, dipindahkan. Nah, setelah itu maka gelas kopi kan kosong. Nah, tinggal yang tadi dipindahkan tehnya tadi kembalikan ke gelas yang semula isinya kopi, menjadi seperti itulah kondisinya. Sudah tertukar, dua gelas berisi teh dan kopi bertukar posisi. Itu sebagai contoh saja. Nah, dalam mengkomunikasikan algoritma ini ada beberapa cara. Salah satunya adalah yang juga sudah saya share materinya kemarin, yaitu menggunakan bagan alir atau flowchart. Menggunakan simbol-simbol flowchart, baik simbol permulaan untuk memulai suatu proses, kemudian ada input output, aliran algoritma, sampai hasil akhirnya ada simbol-simbol tersendiri yang dipakai. Mudah-mudahan kemarin dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sudah punya bayangan atau gambaran apa itu bagan alir. Ya, ketika nanti harus membuatnya, banyak sekali bahan contoh di internet, tinggal Anda lihat. Kalau besok kita ketemu di sekolah, ya kita bisa pelajari. Yang kedua, menggunakan pseudocode atau kode palsu. Menggunakan program-program yang dibuat dan menggunakan bahasa pemrograman. Oke, saya bahas yang kemarin Anda pelajari menggunakan bagan alir. Bagan alir, ini ada contoh pembuatan bagan alir. Ini adalah proses berangkat ke sekolah. Kalau dibuat menjadi sebuah bagan alir, urutannya adalah pertama persiapan sekolah. Lalu apa yang akan dilakukan untuk persiapan sekolah ini? Setelah bangun pagi pastinya Anda harus mandi dulu.
Setelah mandi ngapain? Biar kalau sampai di sekolah itu tidak lemes, tidak ngantuk, sarapan. Setelah sarapan, ganti baju, pakai seragam, baru berangkat ke sekolah. Dan pada akhirnya Anda tiba di sekolah. Nah, Anda perhatikan di sini ada bentuk yang berbeda simbol flowchart yang digunakan. Apa itu bagan alir? Bagan alir itu merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Terdapat berbagai alasan seseorang untuk menggunakan flowchart, antara lain untuk dokumentasi proses. Yang kedua, petunjuk untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, ini untuk pembuatan program, misalnya pemrograman. Dan yang keempat, mengomunikasikan hal-hal yang prosedural, yang runtut urutannya. Nah, lalu jenis-jenis bagan alir itu seperti apa saja sih? Nih contoh bagan alir. Ini bagan alir sistem namanya. Contohnya seperti ini, bisa Anda perhatikan. Terus yang kedua, nanti ada bagan alir dokumen. Nah, ini contohnya. Pembuatannya seperti ini. Yang ketiga, ada bagan alir skematik. Nah, ini contohnya. Ya, silakan diperhatikan. Selanjutnya, ada bagan alir program. Ini contohnya. Mudah bukan membuat bagan alir? Yang penting kita paham simbol-simbol atau bentuk-bentuk yang digunakan dalam pembuatan bagan alir atau flowchart itu sendiri. Ya. Satu lagi saya berikan contoh bagan alir proses. Dari mulai, kemudian di sini ada blanko fast foto, mengisi data di komputer, data sudah benar, keluar ruangan, nyetak, selesai. Itu contoh bagan alir. Mudah-mudahan dengan contoh-contoh ini Anda menjadi punya bayangan atau gambaran apa itu bagan alir dan bagaimana cara membuatnya. Cukup mudah sebenarnya. Nah, untuk membuatnya itu maka perlu yang namanya pemahaman tentang simbol bagan alir yang digunakan. Dari yang pertama yang kemarin sudah dijawab, rata-rata benar yang sudah dijawab, yang belum ini saya tunggu ya pengerjaannya. Jangan nggak ngumpulin, nanti malah nggak punya nilai. Simbol yang pertama adalah namanya simbol terminator. Nah, simbol ini berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart. Jadi kalau ingin membuat sebuah bagan alir atau flowchart, di bagian awal dan akhirnya adalah membuat simbol semacam ini. Kemudian di dalamnya diisi dengan tulisan-tulisan singkat. Contohnya yang tadi ini, persiapan sekolah, sampai di sekolah. Terus berikutnya ada simbol yang lain, bentuknya persegi panjang, namanya proses. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahap tertentu. Nah, simbol yang ketiga namanya decision atau keputusan. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Selanjutnya, subproses. Subproses ini simbolnya dipakai ya, atau dibuat menjadi lebih detail bagian-bagian proses. Jadi dengan kata lain bahwa subproses ini akan dipakai untuk menggambarkan aliran algoritma yang di dalamnya itu terdapat proses-proses lain. Contohnya ini mandi. Nah, dalam hal mandi saja kan ada proses-proses lain, mulai dari melepas pakaian, kemudian menyiramkan air ke tubuh, pakai sabun, membilas dengan air, kemudian mengeringkan air dengan handuk, dan seterusnya. Itu contohnya. Terus kemudian ada dokumen. Dokumen ini simbol digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait, misalnya berupa masukan atau hasil dari proses. Ada lagi namanya data. Nah, simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Lanjut, pangkalan data. Nah, simbolnya seperti ini. Pangkalan data itu simbol
menunjukkan pemakaian database pada sebuah flowchart. Biasanya dalam pemrograman yang dipakainya. Terus simbol yang selanjutnya tampilan atau display, simbol yang menyatakan peralatan output, misalnya layar TV. Simbol yang lain lagi adalah kartu atau pushcard card, punch card, ya. Punch card. Simbol yang menyatakan kartu dapat digunakan untuk masukan dan keluaran. Ya, lanjut ke simbol penunjuk aliran, flow direction. Nah, simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran diagram. Nah, simbol yang lain, masukan manual. Simbol ini mempresentasikan masukan yang dapat dilihat secara manual. Terus operasi manual, simbolnya seperti ini. Ya, simbol ini mempresentasikan operasi yang dapat dilihat secara manual. Terus persiapan, preparation, simbol mempresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menunjuk ke langkah berikutnya. Terus ada konektor on page reference, ada simbol on page konektor, opaque ya, opaque konektor atau opaque reference. Apa penjelasannya di situ sudah jelas. Dan yang berikutnya ada simbol anotasi. Sudah dibacakan ya catatan yang pernah saya share? Oke. Nah, ini contoh flowchart lagi. Sebagai contoh misalnya, mungkin Anda pernah ngirim SMS ya ke seseorang. Kalau sekarang WA ya, ini saya contohnya SMS. Jadi kalau Anda mau mengirimkan sebuah SMS, kalau mau dibuat sebuah flowchartnya atau bahkan alirnya, itu dari tahap awal mulai, kemudian di handphone memilih menu SMS, memilih nomor telepon, ketik pesan, tekan tombol kirim, dan selesai. Perhatikan simbol flowchartnya yang digunakan berbeda-beda, mulai dari awal proses di dalamnya sampai ke akhir selesainya. Ya, sampai di situ penjelasan saya tentang bagan alir untuk menambah wawasan Anda mengenai materi yang sudah Anda pelajari minggu kemarin, dan hari ini silahkan ikuti pembelajaran selanjutnya dan salam sehat serta semangat terus untuk belajar dari rumah. Terima kasih.